sahabat pembelajar semua, gimana kabarnya hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Bertemu lagi bersama saya Asri Dian Rahayu. Di video kali ini, saya akan menjawab untuk tugas video kelima. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan bermain sambil belajar? Bermain sambil belajar adalah kegiatan yang lebih menekankan pada aktivitas bermain, tetapi di dalamnya tetap ada unsur pembelajarannya. Nah, di sini anak tidak menyadari bahwa ternyata anak sedang melakukan proses pembelajaran. Yang anak tahu, anak sedang melakukan proses bermain, karena dengan begini kebutuhan anak akan terpenuhi. Kebutuhan anak itu kan bermain, maka dari itu dengan proses bermain ini akan menumbuhkan minat belajar anak. Mengapa wajib bermain sambil belajar? Karena kita ini bimba. Jadi paradigma yang kita gunakan adalah paradigma bimba, di mana proses pendidikannya berbasis cinta dan kasih sayang, sehingga dalam proses belajarnya anak merasakan bahagia dan menghasilkan anak yang senang belajar. Kapan? Setiap saat, kapanpun, dan dimanapun. Siapa yang harus merasakan proses bermain sambil belajar? Yang harus merasakan adalah anak-anak. Dan kita sebagai orang dewasa harus menciptakan suasana yang menyenangkan sehingga anak menjadi senang belajar. Bagaimana agar proses bermain sambil belajar bisa tercapai? Nah, untuk mencapai proses bermain sambil belajar ini, kita memerlukan proses yang bertahap. Apa ini tahapannya ya kira-kira? Tahapannya yaitu melalui metode utama. Metode utamanya yaitu fun learning, small step system, dan individual system. Dan satu metode penunjang yaitu variation skill. Nah, tahapan-tahapan ini tidak boleh terlewati karena tahapan satu dengan yang lain itu saling berkaitan. Pertanyaan yang kedua, jelaskan mengenai metode bimba. Metode bimba memiliki 3 metode utama, yaitu fun learning, small step system, dan individual system. Selain metode utama, bimba juga memiliki satu metode penunjang, yaitu variation skill. Nah, di sini fun learning memiliki 2 syarat, yaitu small step system dan individual system. Sesuai dengan 7 nilai dasar bimba pada ayat keempat yang berbunyi bahwa pendidikan secara bertahap, small step system, dan pendekatan individual system merupakan syarat mutlak untuk pelaksanaan pendidikan yang menyenangkan, fun learning. Jadi, jika salah satu syarat tidak diterapkan, maka fun learning tidak akan sepenuhnya menyenangkan. Oke sahabat, di sini saya akan jelaskan mengenai apa itu fun learning, apa itu small step system, dan apa itu individual system. Yang pertama dulu, fun learning adalah proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan. Dari kegiatan awal datang sampai kegiatan akhir pulang. Prosesnya wajib menyenangkan fun learning bagi anak. Nah, jadi mengapa harus fun learning? Karena jika tidak fun learning, maka minat tidak akan tumbuh. Karena hanya dengan proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan, maka anak akan mau untuk menumbuhkan minatnya. Jadi kita memberikan pelajaran sesuai dengan kemauan anak. Anak maunya apa? Jadi kita memberikan suasana yang sepenuhnya menyenangkan agar minat semakin tumbuh. Nah, di sini fun learning memiliki tujuan. Apa sih tujuannya? Tujuannya yaitu agar menumbuhkan minat belajar anak. Nah, penerapan fun learning ini harus dilakukan setiap saat dan harus dirasakan pertama kali itu kepada anak. Jadi, di sini anak itu harus merasakan fun learning-nya. Jadi bukan motivator yang merasakan fun learning pertama kali. Jadi harus anak nih. Kita perhatiin anak. Anak itu gimana sih ekspresinya? Udah menunjukkan bahwa dia bahagia belum? Udah menunjukkan bahwa dia nyaman mengikuti pelajaran belum? Nah, kalau sudah, berarti fun learning-nya itu bisa tercapai nih. Nah, bagaimana sih cara agar fun learning bisa tercapai? Caranya yaitu dengan small step system.
Nah, apa sih small step system? Small step system adalah proses belajar yang dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan kemampuan dan kemauan anak. Nah, jadi mengapa sih harus small step system? Karena tidak akan fun learning jika tidak small step system. Penerapan small step system ini bertujuan untuk mencapai proses belajar yang 100% fun learning. Bagaimana agar small step system ini bisa terwujud? Bisa tercapai. Caranya yaitu dengan individual system. Nah, di sini apa sih individual system? Individual system adalah proses pembimbingan minat belajar anak yang berpusat pada anak. Di sini artinya anak dijadikan sebagai subjek belajar dan motivator sebagai fasilitator. Jadi di sini dalam pemberiannya harus sesuai dengan kemauan dan kemampuan anak, harus sesuai. Nah, penerapan individual system ini bertujuan untuk mencapai proses belajar yang small step system. Bagaimana agar individual system bisa tercapai? Caranya yaitu dengan melakukan pendekatan sesuai dengan karakter dan kesukaan anak. Caranya gimana agar kita mengetahui kesukaan dan karakter anak? Caranya yaitu dengan mencari tahu dan menanyakan kepada orang tua atau wali anak. Sehingga dengan begitu, kita akan lebih memahami kesukaan dan karakter anak secara dalam. Nah, sehingga dengan begitu ketika anak bosan, kita jadi tahu nih, anak itu sukanya apa. Misalkan anak suka Doraemon. Ketika anak mulai bosan, kita alihkan pembicaraan ke Doraemon. Ketika anak suka Spiderman, kita alihkan pembicaraan ke Spiderman. Dengan begitu, anak menjadi tertarik karena kita menjadi mengerti anak. Jadi bukan anak yang mengerti kita, tapi kita sebagai motivator harus mengerti anak. Anak sukanya apa, anak karakternya seperti apa. Karena di sini di individual system ini kita berfokus pada anak. Anak jadi subjek belajar. Jadi anak itu menjadi pusat. Nah, seperti itu. Nah, selain metode utama ada fun learning, small step system, dan individual system, ada satu metode penunjang yaitu variation skill. Nah, variation skill ini adalah kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan aspek belajar, yaitu kemampuan afektif, kemampuan yang berkaitan dengan hati dan perasaan, seperti senang atau tidak senang, suka atau tidak suka dalam kegiatan bernyanyi, berdialog, bercerita, ataupun berdongeng. Yang kedua, ada kemampuan kognitif, kemampuan yang berkaitan dengan kerja otak atau kecerdasan, meliputi kegiatan berhitung atau membaca. Yang ketiga, ada kemampuan psikomotorik. Kemampuan psikomotorik adalah kegiatan fisik yang berkaitan dengan penggunaan anggota tubuh. Kemampuan psikomotorik ada dua. Yang pertama adalah motorik kasar. Motorik kasar berkaitan dengan penggunaan tangan dan kaki, meliputi kegiatan menangkap, melempar, ataupun berlari. Yang kedua ada motorik halus. Motorik halus adalah kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan jari-jari tangan, meliputi kegiatan mewarnai, menulis, atau menarik garis. Nah, di Bimba A I W E O ini menggunakan kemampuan motorik halus dalam proses belajarnya. Variation skill ini diterapkan karena rentang konsentrasi anak itu pendek. Anak mudah bosan dan anak mudah teralihkan, sehingga metode penunjang ini bertujuan agar anak tidak mudah bosan, semakin tertarik, bersemangat, dan antusias dalam mengikuti kegiatan bermain sambil belajar. Bagaimana sih agar variation skill bisa tercapai? Caranya yaitu memvariasikan antara aspek afektif, aspek kognitif, dan aspek psikomotorik. Sehingga hal ini kita lakukan untuk menghindari kegiatan satu aspek secara berturut-turut. Kecuali kalau anak suka dengan kegiatan itu secara berturut-turut, itu nggak apa-apa. Karena di sini kita melakukan kegiatan yang anak suka, kegiatan yang anak mampu. Dengan begitu, maka di sini anak menjadi subjek belajar dan motivator menjadi fasilitator. Adapun dampak jika kita menggunakan metode Bimba, yaitu dengan proses bimbingan pada anak yang sepenuhnya menyenangkan, fun learning, akan mampu membuat anak tertarik dalam mengikuti kegiatan bermain sambil belajar. Jadi di sini anak tidak terpaksa dalam mengikuti
kegiatan belajarnya. Sehingga ketika sudah selesai belajar, anak ini mau mengulang pelajaran yang sudah diberikan di kelas karena prosesnya itu menyenangkan, maka anak mau mengulang. The law of effect. Ketika anak melakukan pengulangan secara terus-menerus, pasti anak melakukan latihan. Dan dengan latihan ini yang dilakukan secara berulang-ulang, maka anak akan mampu. The law of exercise. Ketika anak mampu dan terampil, maka anak akan senang dalam mengikuti kegiatan belajar apapun. Seperti kegiatan membaca, menulis, berhitung. Itu anak akan senang sekali karena di sini itu kemampuannya udah double nih. Minat rasanya udah berlipat-lipat. Sehingga anak menjadi tertarik untuk mengikuti kegiatan tersebut karena di sini anak sudah mampu, anak sudah bisa, dan anak sudah siap. Maka dari itu dengan anak yang sudah mampu dan siap, maka akan terbentuklah generasi belajar mandiri sepanjang hayat yang berbahagia dan berdampak sukses. Nah, jika metode Bimba ini tidak dilaksanakan, maka akan memberikan akibat. Apa aja sih akibatnya? Yang pertama, anak jadi menganggap bahwa belajar adalah beban. Yang kedua, anak jadi terpaksa dalam belajar, sehingga dia tidak mau mengulang proses belajarnya kalau dia kan udah terpaksa. Yang ketiga, anak lebih suka untuk bermain game, karena anak itu udah males buat belajar. Yang keempat, anak menjadi benci untuk belajar, seperti itu. Jadi serem banget kan kalau misalkan kita nggak menerapkan metode Bimba. Hal ini bisa membuat anak menjadi benci belajar. Jadi kalau anak udah benci belajar, jadi anak mau melakukan belajar itu udah males, jadi mending nge-game aja. Jadi seperti itu. Jadi bahaya, sehingga kita sebagai orang dewasa harus menerapkan metode Bimba secara keseluruhan. Mulai dari metode fun learning, mulai dari metode small step system, lalu metode individual system, sampai kita harus mempunyai kemampuan variation skill. Demikian pertanyaan dan jawaban yang sudah saya jawab. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.